Selamat datang kembali di channel kesayangan Anda, kalau sayang itu juga. Di channel Sobat Katolos Saham, kita akan membahas beberapa saham yang di-request oleh teman-teman di grup masuk di video yang ke-6 ini ya. Yang pertama langsung saja ada buka lapak, tutup lapak. Buka closing di 143 ya, netral-netral saja. Kita cek dari teknikalnya buka, secara daily buka masih menarik ya. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI dia masih menarik, maka dia masih ketahan di 137, 141. Dia masih banyak garis, itu garis-garis yang menurut saya lumayan kuat ya untuk buka lapak ini. Bagi teman-teman yang suka buka, ini acuannya daily ya, jadi paling 1 atau 2 harian aja hold, silahkan. Dari sini kita melihat ada potensi naik ke 146. Jika dia break 146, maka potensi lanjut naik lebih tinggi lagi. Area belinya boleh di 141 sampai 138, SL di 135, gitu aja. Itu untuk buka ya. Kalau kita melihat dari weekly-nya buka, ini memang ya masih ada garis dia di bawah di 137, 135, jadi aman-aman saja. Itu area cicil kalian ya, area belinya 141 sampai 137 gitu, atau 142 sampai 138, itu boleh. Seperti itu untuk buka lapak ya. Masih ada potensi lanjut kenaikan lagi. Nih, target dia ke 150. Tapi di daily dia ada resist juga, itu di 146. Jadi potensi dia ke 146, TP2 nya di 150. Lumayan itu, 7 tick. Kalau kita melihat dari broker summary-nya buka ini buka ya. Ada cicilan dari LG dan KK ya, netral-netral saja ya kalau kita melihat dari proxumnya. Tapi LG ini lumayan, dia nyicilnya agak banyak, maka boleh diamati untuk buka lapaknya ya. Lanjut ada INPC. INPC ini gorengan. Ngeri ya teman-teman, ngeri lah untuk INPC. INPC secara teknikal daily dia masih menarik, MACD masih oke, RSI pun masih ada potensi. Terus dia gimana om? Ya balik lagi, INPC itu kan bandarnya agak sableng juga ya. Jadi dia naikin, banting lagi, naikin, banting lagi. Sebenarnya kalau dia closing di atas garis warna kuning itu ada potensi tinggi dia ke 180 itu, tapi bandarnya belum mau. Nah tinggal kita amati besok. Dia kalau koreksi cicil. Kalau dia besok koreksi atau enggak langsung naik gitu ya, cicil beli. Silahkan. 148 sampai 144 tuh 4 tick area beli ya. 148 sampai 144, SL-nya boleh di 142 atau closing di bawah 142 cut loss gitu boleh. Itu INPC karena dia masih ada potensi lah, potensi dia ke 155 sampai 157 lagi. Ini di garis warna kuning dia wajib break dan wajib bertahan di sana. Kalau besok dia bertahan, maka wah potensi tinggi itu ke 170 sampai 180. Itu untuk INPC ya. Silahkan yang suka perbankan boleh dicicil-cicil. Lanjut ada Soklin. Oke, Soklin ini akselerasi ya. Jarang-jarang saya menganalisa saham akselerasi. Untuk Soklin ada potensi lanjut naik dia ke 163 sampai 165. Jika melihat dari MACD-nya dia cakep, RSI-nya pun cakep. Kita lihat dari weekly-nya Soklin menarik. Ya, Soklin menarik. Dah, ini boleh diamati atau boleh dimasukin ini ya. Bolehlah 159 sampai 158. Itu cakep dia, ada garis-garis juga banyak.
area belinya 158 sampai 155, SL di 153, TP nanti di 164, 167, 170, bablas terus. Untuk Shoklin menarik, silakan yang suka Shoklin. Lanjut ada Wiruk. WIRG dia netral-netral saja ya, di harga 85. Kita cek teknikalnya gimana ini. WIRG secara teknikal daily dia ada potensi untuk berbalik arah. Target kenaikan ke harga 88 sampai 95 untuk WIRG. RSI-nya cakep, tapi MACD-nya dia belum oke ya. Namun kita melihat di sini buangannya sudah mulai sedikit, jadi boleh dicicil-cicil. Bikin plan guys, bikin 85 sampai 82 lah ya. Wait 85 sampai 82 atau 85 sampai 80 cut loss jika closing di bawah 80, gitu aja untuk WIRG ya. Cakep kalau kita melihat dari daily, dari weekly-nya memang dia kurang oke ya. Namun kita masih berharap dia mantul di area support 80-an ya. Dia ada support di 80, semoga saja dia mantul di situ dan berbalik arah, lalu dia membuat pola yang sama seperti sebelumnya gitu ya. Ya itu harapan seorang retail saja. Berarti dari sini dia mau bikin huruf W ya. W, WKWK. Semoga aja nggak lucu ini WIRG ya. W ya, dia bikin pola W sesuai dengan namanya WIRG. Kalau kita melihat dari Broksum ada akumulasi ya, cakep. Silahkan ikut aja, ikuti plan dari kita ya. WIRG menarik. WIRG. Lanjut ada saham apa ini ya, Awan. Awan kemarin closing menguat 4,8% di harga 306. Awan ini sebenarnya dia bukan saham yang tebal ya, tapi menarik loh. Kalau buat tektokan dana kecil itu lumayan oke. Awan masih ada potensi lanjut kenaikan ke harga 320 kalau kita melihat dari weekly-nya ya. RSI-nya cakep, MACD-nya memang masih belum oke, tapi ada potensi lanjut kenaikan. Nah, kalau kita melihat dari dari daily, mohon maaf. Jika kita melihat dari chart daily-nya dia cakep. Jika break 314 316 maka potensi lanjut ke 320 sampai 330. Untuk Awan menarik, kesimpulan ya. Awan menarik, silahkan yang suka Awan boleh cicil-cicil saja 306 sampai 300 ya. Ya, 306 sampai 300, target dia bisa ke 320 nih. Untuk Awan boleh dicicil-cicil. Lanjut ada ASII, pakai I bukan pakai U. Kalau pakai U nanti jadinya haram. 4920 menguat 2,50%. Oke, untuk closing yang seperti ini harap tunggu saja di bawah ya. Tunggu dia koreksi aja. Kalau ASI dia 4920 ya. Antrinya nanti tunggu di bawah aja. Berapa Om? Di 4880 atau 4850, itu aja sih kalau teman-teman mau ASI. Kalau saya nggak suka closingan yang seperti ASI ini ya, karena dia closing naiknya pas closing, maksudnya muter-muter bahasaku. Intinya closing yang seperti ASI ini saya nggak suka, tapi silakan ya. Kalau saya mending nunggu dia koreksi dulu, tunggu di 4850 atau di 4800 pun lebih enak malah. Tunggu di 4800-an ya. Kalau teman-teman suka, kalau mau ikutin saya juga. Area belinya 4800 sampai 4750, SL di 4700 gitu boleh. Target TP nanti di 4900, 4950 sampai 5000. Itu untuk ASI. Jadi jangan masuk di sini ya. Ini udah lumayan agak tinggi. Kecuali besok dia mampu break di harga 4950-nya, itu bagus. Kalau nggak mampu mending tunggu aja di bawah gitu ya. 4800 atau 4750 bagus area belinya ASI ya. Oke Om, siap 4800 atau 4820 itu bolehlah di sini, tunggunya di sini ya.
Jangan di 4.900-an, jangan. Tunggu dia koreksi saja untuk ASI. Memang weekly dan daily-nya menarik. Silahkan. Lanjut, ada saham yang terakhir yaitu ACES. ACES terkoreksi 3,85%. Wow. Kita cek ACES weekly-nya, ngeri ya. Weekly-nya ngeri. 12 hijau 1, 12. Oke. Minggu besok dia wajib hijau ya. Nggak boleh lanjut turun lagi. Kalau lanjut turun lagi harap dihindari dulu. Kalau secara RSI dia memang sudah sangat-sangat di bawah. Sudah sangat-sangat murah. Kalau kita melihat dari RSI ACES ya. Weekly, ini weekly bukan daily. Kalau daily ini kesimpulannya kalau kayak gini, ACES wajib hijau besok. Wajib hijau ya. Jadi dia itu skenarionya candle hijau 1, merah lagi, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah gitu, baru hijau, 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 hijau. Wah, itu harapan kita ya. Harapan kita sebagai retail unyu. Kalau teman-teman yang punya plan lain silahkan lah. Untuk ACES mungkin tunggu dia bikin candle hijau atau sudah konfirmasi dia kenaikan ya. Jangan asal gambling karena dia udah nggak punya support lagi. Punya support pun jauh, dia di 450 itu jauh ya. Kalau support terdekat ACES di mananya jangan gila di 490 iya. Ada itu di 490 ada support ya. Berarti kalau teman-teman mau nyoba ACES 500 sampai 490, closing di bawah 490, cut loss itu saja. TP nya dikit aja, 3% atau 5% ya, nggak usah banyak-banyak untuk ACES. Kalau kita melihat dari broker summary-nya, ini memang ada cicilan-cicilan ya, cicilan kredit dari BK dan YP. Ini BK-nya cakep, ini banyak, ini nyicilnya. Boleh dicoba nih ACES. Silahkan. 500 sampai 490, SL di 486, TP di 520, 550 sampai 600. Gitu aja untuk ACES. Dan ini menjadi penutup video kita yang ke-6. Lanjut nanti di video yang ke-7.